Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silakan dibuka pembelajaran 3, subtema 4. Kita mulai ya. Taman Nasional merupakan tempat perlindungan hewan. Selain dilindungi, hewan-hewan di sana dapat dijadikan objek rekreasi masyarakat. Oleh karena itu, ada hewan yang dilatih, misalnya gajah dilatih bermain sepak bola. Amati gambar berikut. Ini adalah suasana pertandingan sepak bola gajah. Pernahkah kamu melihat gajah bermain bola? Pernah tidak anak-anak melihat permainan seperti ini? Kalau misalnya belum pernah, tulis tidak. Tapi kalau misalnya pernah, ya silakan tulis pernah. Di manakah kamu melihatnya? Nah, bagi yang pernah melihat, kamu melihatnya di mana? Bagaimanakah gerakan gajah saat bermain bola? Nah, bagi yang sudah pernah melihat, gerakannya bagaimana? Apakah lincah ataukah pelan? Ya. Oke, langsung kita lanjutkan halaman 145. Dengarkan guru membaca teks berikut. Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas terletak di Provinsi Lampung. Di Taman Nasional Waikambas hidup sekawanan gajah. Gajah yang hidup liar di Taman Nasional Waikambas tidak boleh diburu. Hewan di dalam Taman Nasional Waikambas dilindungi. Tempat ini disebut Suaka Marga Satwa. Di Taman Nasional Waikambas, gajah-gajah diajari bermain bola. Gunanya supaya tempat ini menjadi tujuan wisata. Orang-orang bisa datang untuk melihat atraksi gajah dan mempelajari kehidupannya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Di manakah letak Taman Nasional Waikambas? Nah, letaknya di mana ini? Di Provinsi Lampung. Nomor 2, apa jenis hewan yang hidup di Taman Nasional Waikambas? Nah, hewannya apa ya yang hidup di Taman Nasional Waikambas? Ini ya, hidup sekawanan gajah. Jadi hewan yang hidup di situ adalah gajah. Nomor 3, apakah istilah untuk tempat memelihara hewan yang dilindungi? Nah, istilahnya adalah ini, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa artinya tempat yang digunakan untuk melindungi hewan atau untuk memelihara hewan yang dilindungi. Jadi hewan-hewan yang sudah mulai langka, yang jumlahnya tinggal sedikit, nah itu dilindungi di Suaka Marga Satwa. Nomor 4,
Apa jenis pertunjukan hewan di Taman Nasional Waikambas? Nah, tadi gajah-gajah itu menunjukkan apa? Bermain bola. Ya, jenis pertunjukannya adalah gajah bermain bola. Nomor 5. Sebagai tempat apakah Taman Nasional Waikambas? Nah, kita cari ya. Tempat apa ya Taman Nasional Waikambas? Tempat Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa. Atau bisa juga dijawab dengan ini, tujuan wisata. Ya. Taman Nasional Waikambas merupakan suaka marga satwa dan tempat tujuan wisata. Kemudian belakangnya ya, sekarang kita membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lafal artinya pengucapan. Kata-katanya harus jelas. Intonasi artinya tinggi rendahnya suara saat kita membaca puisi. Ekspresi adalah mimik wajah. Kalau misalnya puisinya senang, maka kita baca dengan wajah yang senang. Kalau puisinya sedih, kita baca dengan ekspresi yang sedih juga. Oke, anak-anak bisa membaca bersama dengan Bu Ranum. Kita mulai ya. Selamatkan gajahku. Gajahku berlari cepat, mendengar tembakan yang membuat takut. Sekuat tenaga menghindar dan bersembunyi. Sayang, sebuah peluru membuatnya jatuh. Gajahku terkapar mati. Pemburu datang memotong gadingnya. Seekor gajah terbunuh. Besok akan ada lagi. Semua demi gading yang berharga mahal. Selamatkan gajahku. Jangan biarkan gajahku punah. Jangan biarkan pemburu serakah membunuhnya. Jangan ada lagi gajah yang mati sia-sia. Nah, anak-anak setelah membaca puisi ini, anak-anak tahu ya, ini puisinya senang atau sedih? Iya, ini puisinya sedih karena menceritakan gajah yang dibunuh atau diburu dan diambil gadingnya. Maka dari itu kalau kita membaca ini, ekspresinya juga harus ekspresi yang sedih. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 147. Perhatikan gambar percakapan ayah dengan Windy. Windy, tolong belikan karcis untuk masuk ke Taman Nasional Waikambas. Ayah akan memarkirkan mobil dahulu. Windy menjawab, baik ayah. Ayah berkata, terima kasih Windy, kamu anak ayah yang baik. Windy menjawab lagi, terima kasih kembali ayah. Nah, sekarang kita buat kalimat untuk gambar ini. Bu Ranum sudah memberikan contoh. Ino dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Boleh juga kalian menulis kalimat yang lain. Misalnya, Windy dan keluarganya pergi ke
Taman Nasional Waikambas, itu juga boleh ya, silakan. Yang ini, tulislah sebuah puisi 1 bait yang terdiri dari 3 baris. Beri judul puisi yang kamu tulis. Ini silahkan nanti anak-anak bisa membuat sendiri ya. Sekarang kita akan mempelajari materi SBDP. Saat pulang dari berwisata di Taman Nasional Waikambas, Windy singgah di toko Cendramata. Windy akan membeli boneka anak gajah. Boneka anak gajah tampak lucu. Cara membuatnya mudah saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat dan bahan serta cara membuat boneka gajah. Alat dan bahan: handuk ukuran kecil dengan 1 warna, karet gelang, double tip, mata boneka, dan tisu. Nah, caranya adalah lipat salah satu ujung handuk seperti ini. Kemudian yang kedua, gulung ujung handuk. Isi gulungan handuk dengan gumpalan tisu, diisikan ini untuk kepala gajah. Kemudian ikat bagian kepala dengan karet. Tarik 2 ujung handuk ke atas menjadi telinga. Kemudian diikat lagi dengan karet. Isi bagian badan dengan gumpalan tisu. Tarik ujung handuk yang tersisa, selipkan pada ikatan karet di leher gajah. Ikat dengan karet 2 gulungan handuk untuk membentuk kaki gajah. Tempelkan mata boneka dengan double tip. Nah, ini cara-caranya ya anak-anak ya. Nanti kalau mau praktik sendiri di rumah silahkan. Nah, sekarang ini anak-anak yang terakhir untuk tugas classroom hari ini. Matematika ya. Kerjakan halaman 150 nomor 1 sampai 5. Cara mengerjakannya, tulis di buku tulis beserta cara pengerjaannya. Nah, caranya seperti yang sudah Bu Ranum jelaskan hari Senin. Anak-anak silakan lihat lagi video hari Senin. Ada soal cerita seperti ini, Bu Ranum sudah memberi contoh cara mengerjakannya. Atau bisa juga kalian melihat di buku cetak halaman 135. Di situ ada contoh cara mengerjakan soal cerita. Ya, sekali lagi caranya harus ditulis. Tidak boleh kemudian langsung isinya berapa gitu, tidak boleh ya. Nanti yang Bu Ranum nilai juga caranya. Kalau sudah, kemudian difoto dan dikirimkan di classroom. Ya, silahkan kalau misalnya belum paham, boleh minta bantuan orang tua. Yang penting kalian harus menulis sendiri, mandiri. Oke? Terima kasih anak-anak. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.